Karena selama mereka punya akhlak dan ilmu, mereka akan tetap dihormati. Apalagi para habib-habib yang punya pesantren, mereka akan tetap dihormati. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi bagi habib-habib yang selama ini ugal-ugalan, yang selama ini melakukan tindakan-tindakan atau kesalahan-kesalahan, yang tidak punya ilmu, tidak punya adab dan sebagainya, selamat malam semuanya. Dari kemarin terus terang saya agak kepikiran karena beberapa video saya yang membahas soal nasab Ba'alawi terputus atau tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW itu kemudian diartikan seolah-olah saya tidak suka kepada semua habib-habib yang ada di Indonesia. Seolah-olah saya membenci semua kelompok Ba'alawi gitu ya. Bahkan ada orang berpikiran bahwa saya sedang mengajak orang-orang untuk tidak suka kepada semua habib-habib yang ada di Indonesia. Padahal kenyataannya sebenarnya dari beberapa video saya yang membahas soal nasab Ba'alawi itu hanya menjadi satu pembenaran dari banyak kecurigaan orang-orang. Dari kecurigaan kita, kecurigaan saya kepada Habib Bahar dan Habib Rizik yang selama ini mempertanyakan atau kemudian mencurigai bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW karena sikapnya, pernyataannya, ucapannya itu lebih banyak caci makinya. Dan kemudian banyak orang bertanya, masa iya keturunan Nabi seperti ini gitu. Nah, setelah ada polemik soal nasab Ba'alawi ini yang terputus atau tidak nyambung kepada Nabi, ini kemudian menjadi satu pembenaran. Oh, wajar. Karena ternyata emang bukan keturunan Nabi. Yang selama ini kita pertanyakan, yang selama ini kita ragukan gitu ya. Kita takut-takut, khawatir gitu ya. Kita masih nggak yakin ini beneran keturunan Nabi atau enggak. Nah, setelah ada muncul polemik atau tulisan kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin, kita akhirnya menjadi yakin gitu. Wajar dan jadi nggak was-was lagi gitu. Jadi ngerasa plong gitu. Ya biarin aja lah, emang bukan keturunan Nabi kok. Wajar kalau mereka bersikap seperti itu gitu. Jadi saya tidak membenci kepada semua habaib atau menyamaratakan semua kelompok Ba'alawi gitu. Dan kepada mereka yang selama ini meminta saya untuk menghormati Habib Rizik, Habib Bahar karena katanya mereka adalah zuriyah Nabi, yang sesalah-salahnya, seburuk-buruknya tetap aja zuriyah Nabi, itu sekarang mereka sama sekali tidak bisa meminta saya untuk menghormati keduanya lagi. Kenapa? Karena nasabnya juga diragukan, terputus gitu. Jadi sekali lagi saya tidak membenci semua habaib atau semua habib yang ada di Indonesia, dan saya juga tidak mengajak orang-orang untuk membenci semua habib gitu. Kenapa? Karena yang saya tidak suka, yang dicurigai oleh banyak orang-orang gitu ya, itu kepada sikap orang per orang. Yang saya tidak sukai itu sikap yang dilakukan atau dicontohkan oleh Habib Rizik dan Habib Bahar. Jadi bukan kemudian semua habib sama, enggak gitu. Terbukti misalkan kelompok Ba'alawi yang lain seperti Quraisy Shihab gitu ya, yang sama-sama Shihab gitu ya. Habib Rizik Shihab, kemudian Quraisy Shihab, meskipun nama belakangnya itu sama gitu ya, tapi kan kita tidak mungkin kemudian menyamakan sikap atau penilaian kita kepada Quraisy Shihab dengan Habib Rizik Shihab. Pasti nggak mungkin sama gitu. Karena keduanya juga berbeda sama sekali. Quraisy Shihab itu jelas karya-karyanya, karya tulisnya, buku-bukunya, buku tafsir Al-Qur'annya diakui oleh banyak orang, sikapnya lembut, lemah lembut, dan jawaban-jawabannya selalu rapi, santun gitu ya, beradab gitu. Sementara Rizik sebaliknya, ya, karyanya kita nggak tahu, yang kita tahu dan kita ingat hanya caci makinya. Nggak mungkin kemudian kita jadi membenci Quraisy Shihab juga, meskipun sama-sama ada Shihabnya di belakang gitu. Kenapa? Ya karena berbeda dengan Rizik Shihab. Dan Quraisy Shihab setahu saya dari banyak sekali pertanyaan, interaksi, atau ketika beliau berdakwah, beliau tidak pernah gagal memberikan jawaban-jawaban yang sangat menyenangkan, menenangkan, dan sejuk sekali, damai sekali. Jawaban-jawabannya tuh selalu asik gitu, selalu bisa kita cerna. Dan bahkan dengan adanya polemik soal nasab Ba'alawi yang terputus itu, lagi-lagi Quraisy Shihab memberikan satu jawaban yang sangat-sangat damai sekali. Karena bagi Quraisy Shihab,
pernyataannya terkait nasab Ba'alawi yang terputus itu, beliau mengatakan bahwa memang yang harus didahulukan adalah akhlak dan ilmu. Jadi beliau tidak kemudian membahas soal nasabnya gitu, bahwa kemudian nasab terputus, Ba'alawi terputus dan sebagainya, ya biarin aja gitu. Karena masyarakat memang harus lebih mendahulukan akhlak dan ilmu. Dan keduanya ini beliau punya gitu. Rizik gak punya. Dan lebih dari itu, Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa yang namanya keturunan Nabi atau Ahlul Bait itu tidak selalu soal nasab saja katanya gitu ya. Bahkan beliau mencontohkan bahwa ada yang namanya Salman Al-Farisi. Beliau ini bukan keturunan Nabi, bukan darah daging Nabi Muhammad SAW, tapi bagi Nabi Muhammad, Salman Al-Farisi adalah ahlul baitnya. Kenapa? Ya kembali tadi. Karena yang kita utamakan adalah akhlak dan ilmunya. Dan akhlak dan ilmu inilah yang kemudian nantinya atau sekarang itu akan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sekedar nasab-nasaban gitu, yang seolah-olah karena keturunan Nabi jadi bebas melakukan apa saja, bebas kemudian mencaci orang lain, bebas kemudian menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Enggak gitu. Kita harus mendahulukan akhlak dan ilmu. Itu yang disampaikan oleh Quraisy Shihab gitu. Jadi kepada Quraisy Shihab, sekalipun beliau adalah bagian dari Ba'alawi ini, kita tidak bisa membencinya gitu. Karena karyanya, ilmunya itu jelas. Begitu juga dengan Habib Ja'far misalkan gitu ya. Meskipun beliau ini dia ini menggunakan gelar Habibnya, beda dengan Quraisy Shihab gitu ya. Habib Ja'far menggunakan gelar Habibnya, tapi kita setidaknya sampai sekarang kita belum bisa menemukan alasan untuk tidak suka kepada Habib Ja'far, karena dari tulisan-tulisannya, dari sikapnya, dari jawaban-jawaban dan cara-cara dakwahnya itu begitu damai sekali gitu. Karya-karyanya jelas, dia nulis gitu ya. Dia juga menyatakan diri sebagai Habib industri atau sudah Habib yang bergaul dengan artis-artis yang menyampaikan dakwah tentang sejuk dan damainya agama Islam gitu ya. Kita menghormati beliau sekalipun beliau adalah bagian dari klan Ba'alawi gitu. Jadi dari sini kenapa kemudian kita tetap bisa menghormati Quraisy Shihab atau Habib Ja'far. Ini adalah sebuah contoh bahwa yang kita hormati itu adalah akhlak dan ilmunya. Dan dari sini saya juga jadi paham kenapa Quraisy Shihab itu tidak menggunakan gelar Habib di depannya. Karena kembali lagi mengedepankan soal akhlak dan ilmu. Dan itu yang sekali lagi tidak dimiliki, menurut saya tidak dimiliki oleh Habib Rizik dan Habib Bahar Smith gitu. Kelakuannya ya seperti itu, ucapan-ucapannya seperti itu, karyanya nggak ada. Jadi Quraisy Shihab dan Habib Ja'far gitu ya, ini menjadi contoh dua orang Habib atau kelompok Ba'alawi yang meskipun nasabnya terputus atau tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang tetap akan menghormatinya, menghormati akhlak dan ilmunya, menghormati karya atau produknya. Tapi Habib-habib yang tidak punya karya, yang tidak punya adab, yang tidak sopan santun gitu ya, yang melakukan kesalahan secara ugal-ugalan dan kemudian tetap pede merasa menjadi keturunan Nabi, yang meskipun melakukan kesalahan merasa tidak boleh disalahkan atau ditegur oleh orang lain gitu ya, karena keturunan Nabi gitu ya. Hari ini mereka tidak lagi bisa membanggakan nasabnya, karena nasabnya diragukan, nasabnya terputus gitu. Jadi nggak bisa lagi dia membanggakan diri dan melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kalau orang kemudian jadi tidak hormat kepada Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith gitu ya, karena kelakuannya, karena sikapnya, karena nggak punya karya, nggak punya produk, itu menjadi wajar. Ya karena kita mau menghormati atas dasar apa gitu? Dia bukan siapa-siapa gitu ya. Mencaci maki. Ya kita, masa kita mau menghormati orang yang suka caci maki? Ya gila. Jadi kalau diibaratkan di dunia usaha gitu ya, Habib Ja'far dan Quraisy Shihab gitu ya, itu adalah dua orang yang punya karya, punya produk yang memang diterima di pasaran, terbukti bermanfaat bagi banyak orang. Dan orang senang, suka dengan keduanya gitu. Sementara Habib Bahar dan Habib Rizik gitu ya, Rizik Shihab, ini seperti orang yang tidak punya produk gitu ya, atau produknya abal-abal gitu ya, tidak bermanfaat, tidak laku di pasaran gitu ya, tapi
terpaksa dihormati oleh banyak orang karena kita menjadi membernya gitu. Karena kita menjadi member atau bagian dari umat muslim di Indonesia. Jadi kita merasa harus menghormati, merasa harus tetap menghormati sesalah-salahnya, seburuk-buruknya. Itu yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi kalau diibaratkan di dunia usaha, Habib Jafar dan Quraisy Shihab itu adalah pengusaha atau orang-orang yang punya produk, punya karya, dan itu dihormati, bermanfaat. Sementara Habib Rizik dan Habib Bahar gitu ya, ini seperti jalur MLM gitu. Kita terpaksa menghormati, terpaksa beli produknya, sekalipun nggak ada manfaatnya, nggak berguna juga gitu. Jadi ya, dengan adanya polemik nasab ini, semoga itu kemudian menjadikan kita jadi lebih terukur dan lebih paham lagi, dan menjadi tidak buta dengan apa semua yang dilakukan oleh para habib yang ada di Indonesia. Karena jangan lagi ada kemudian pengertian atau pemahaman yang membuat semua orang harus tunduk hormat kepada habib, termasuk kepada Habib Rizik dan Habib Bahar gitu ya. Jangan sampai ada lagi, karena ya terbukti nasabnya diragukan, dan keduanya nggak punya karya, nggak punya akhlak, nggak punya adab gitu. Jadi kita mau hormat atas dasar apa? Jadi dari polemik soal nasab ini, bagi saya gitu ya, para habaib atau habib-habib yang ada di Indonesia dari kelompok Ba'alawi, mereka tidak perlu khawatir soal polemik nasab ini. Mereka juga tidak perlu khawatir kalau kemudian ternyata terbukti bahwa mereka nasabnya terputus atau tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu khawatir gitu. Kenapa? Karena selama mereka punya akhlak dan ilmu, mereka akan tetap dihormati. Apalagi para habib-habib yang punya pesantren, mereka akan tetap dihormati. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi bagi habib-habib yang selama ini ugal-ugalan, yang selama ini melakukan tindakan-tindakan atau kesalahan-kesalahan, yang tidak punya ilmu, tidak punya adab dan sebagainya, ya mohon maaf gitu ya, kita tidak punya alasan untuk menghormati kalian lagi. Jadi ya pada intinya kembali kepada akhlak dan ilmu. Tidak peduli kalian itu adalah keturunan siapa, karena pada intinya, pada akhirnya gitu ya, kita melihat akhlak dan ilmunya, dan itu sudah dicontohkan sejak Nabi Muhammad SAW, dan bahkan juga diakui, disepakati oleh Quraisy Shihab hari ini sebagai salah seorang ulama atau tokoh yang berhasil menelurkan banyak sekali karya-karya tafsir Al-Quran, dan itu diakui oleh banyak orang. Jadi polemik soal nasab ini biasa saja gitu ya, tidak terbukti, tidak apa-apa sebenarnya. Kalau kalian bukan keturunan Nabi, tidak masalah gitu ya, selama kalian punya karya, kalian punya produk, kalian bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, dan setelahnya tetap menjaga sopan santun, beradab, dan tidak merasa menjadi orang yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang bukan habaib, orang-orang yang bukan keturunan Ba'alawi misalkan gitu ya. Jadi ya biasa sajalah gitu ya. Jadi semua orang itu pada akhirnya sama gitu ya. Kita akan melihat akhlak dan ilmunya. Kalau kalian tidak punya, ya siap-siap untuk ditinggalkan. Karena jadi sekali lagi sama seperti MLM tadi. Orang masuk MLM itu pada akhirnya akan sadar bahwa mereka sia-sia sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia, atau membeli produk-produk yang pada intinya tidak laku di pasaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.